Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia, damai sejahtera dan berkat dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersama-sama menjalani hidup kita sebagai orang percaya dan kemudian kita diperhadapkan pada kenyataan bahwa kita adalah manusia yang berdosa, yang memiliki jarak dengan Tuhan, dan kemudian itu menjadi sesuatu yang seringkali menghalangi kita di dalam kita melakukan karya yang terbaik dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengubah hal itu supaya kita lebih merasakan bahwa kita adalah orang-orang yang beruntung karena percaya akan karya keselamatan Kristus dan kemudian membawa hidup kita menjadi lebih berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus kemudian menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi ketika Kristus memperdamaikan kita dengan Allah. Kolose 1 ayat 21 dan 22 berbunyi demikian. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Gambaran yang dipakai Rasul Paulus ini luar biasa, bahwa manusia sebagai pribadi yang memiliki darah dan daging seringkali banyak dikuasai oleh nafsu kedagingan, pikiran-pikiran yang mengarahkan kepada jalan dunia ini, dan kemudian muncul dalam perilaku yang bisa dikategorikan sebagai perilaku yang jahat. Dan itu dengan sangat tepat disoroti oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus mengatakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jadi hidup manusia yang jauh dari Allah itu karena manusia yang memusuhi Allah di dalam hatinya, kemudian juga di dalam pikirannya yang mewujud di dalam tindakannya. Jadi pikiran, perasaan, dan perbuatan manusia itu sudah menunjukkan bukti bahwa manusia pada dasarnya menjadi orang-orang yang jauh dari Tuhan. Tapi justru karena manusia yang seperti itu, yang secara pikiran, perasaan, dan perbuatannya menjauh dari Tuhan, maka dikatakan diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus yang disalibkan itu. Jadi ketika mengalami pendamaian, menerima karya keselamatan yang Tuhan Yesus lakukan, maka ada perubahan yang nyata dalam diri manusia itu. Manusia yang jahat dalam segala keseluruhan dirinya, baik pikiran, perasaan maupun perbuatannya itu, kemudian dibersihkan oleh darah salib Kristus yang kemudian oleh Rasul Paulus dikatakan menempatkan kamu kudus dan tak bercela, tak bercacat di hadapannya. Sebenarnya ini satu kata yang berarti sama, tetapi kalau itu disampaikan 3 kali dengan cara yang berbeda, itu hendak menunjukkan betapa mau ditekankan dalam aspek itu. Rasul Paulus menggunakan kata yang setara, yaitu kudus, tak bercacat, atau tak bercela. Jadi ada 3 kata tadi, kudus, tak bercela, tak bercacat. Itu menunjukkan betapa
Apa yang dilakukan oleh Kristus itu membuat manusia ini kemudian bisa memiliki privilege gitu ya, memiliki kehormatan, bisa membangun relasi dengan Tuhan. Bukankah dalam perjanjian lama setiap kali sosok manusia mengalami perjumpaan dengan Tuhan akan langsung merasa bahwa dirinya akan segera mengalami kematian karena berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus, sementara dia orang yang berdosa. Tapi itu kemudian dihapuskan ketika Yesus menebus semua dosa manusia dengan karya keselamatannya di kayu salib. Manusia disucikan dari segala dosanya sehingga bisa mengalami perjumpaan dengan Allah. Nah, bukankah ketika kita sudah sampai di titik itu, kita menjadi orang-orang yang ditempatkan sebagai yang dikhususkan, tak bercela, tak bercacat di hadapannya, perlu terus membangun relasi dengan Tuhan. Semakin berusaha mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini, dan kemudian melakukannya di dalam hidup sehari-hari. Kalau dulu perasaannya, pikirannya, perbuatannya memusuhi Allah dan jahat, maka setelah mengalami pendamaian dengan darah salib Kristus, maka seharusnya manusia mau mengubahnya dari yang tadinya jahat menjadi baik. Mulai dari perasaannya, pikirannya, kemudian perbuatannya adalah perbuatan yang sedemikian rupa berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau itu senantiasa menjadi upaya kita, maka akan selalu terjadi pembaharuan di dalam diri kita. Karena kita selalu berusaha memperbaiki diri. Justru karena kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, sudah menerima karya keselamatan yang Kristus lakukan. Dan biarlah itu kemudian menjadi warna dalam kehidupan kita dan membuat semakin banyak orang mengenal siapa Kristus melalui pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.